warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Blue Suka Nusantara. Kali ini saya berada di Kabupaten Pacitan, di tepatnya di Pantai Pancedor ya. Kali ini saya akan mereview suatu keunikan alam ya, keunikan yang berada di laut ini. Ada Masjid Terapung ya, yang ada di tengah laut. Bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti perjalanan saya. Teman-teman, jadi saat ini saya berada di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Dan tepatnya di Desa Kembang ya. Jadi di sana nanti kita akan mereview tempat yang lebih terkenal dengan nama Pantai Pancerdor yang ada di Kabupaten Pacitan. Dan ada sebuah fenomena alam ya, di mana tempat itu merupakan sebuah tempat yang sering ya, dan sampai sekarang pun masih digunakan untuk beribadah ya teman-teman. Digunakan untuk sholat Jumat, juga digunakan untuk taraweh bagi para santri Yai Fuad. Ada sebuah bangunan yang sangat istimewa, bangunan yang sangat spektakuler yang berada di tengah laut ya teman-teman. Jadi sebuah masjid yang tiba-tiba berada di tengah laut, sebuah masjid yang tiba-tiba muncul di tengah laut ya, yang lebih fenomenal atau dengan sebutan kata lain Masjid Terapung atau Masjid Ngambang di tengah laut ya. Dan kita akan geser menuju ke lokasinya teman-teman. Pak, Kabupaten Pacitan terkenal dengan panorama alamnya yang sangat elok ya teman-teman, yang sangat indah, yaitu pantai-pantainya yang membuat para turis atau wisatawan berbondong-bondong datang ke sini untuk berlibur ya, untuk mengisi waktu liburnya. Karena di samping ombaknya juga sangat bisa pantainya dan dikelilingi gunung-gunung. Ada cerita ya yang menyebutkan bahwa Masjid Terapung tersebut ini masih ada kaitannya dengan sosok wali ya, atau seorang wali yang dimana tongkat seorang wali tersebut ditancapkan di sebuah hutan dan tumbuh menjadi rumpun bambu petung ya. Saya baca artikel, jadi bambu petung tersebutlah bahan untuk membuat masjid. Nah, ini kisahnya seperti itu. Nah, sudah terlihat di sana. Nah, di sana terlihat ya ombaknya teman-teman, terdengar sangat gemuruh. Nah, seperti ini, inilah pantai yang berada di Pacitan ya, yang dinamakan Pancerdor. Ada mitos lain yang mengatakan bahwa di Pulau Jawa, yang terkenal dengan namanya Gerbang Gaib Ratu Laut Selatan, itu ada 3. Kalau yang di Pacitan ini ya di Pantai Pancerdor ini, terus yang di Yogyakarta namanya Parangtritis ya, terus yang di Pelabuhan Ratu itu juga ada. Nah, seperti ini teman-teman, terlihat ini ombaknya sangat besar teman-teman. Merinding ya, seperti suara apa ya, tsunami ya. Dan gulungan-gulungan ombak ini
Ini kalau misalnya ada perahu di depan sana, tentunya sangat berisiko untuk tenggelam, teman-teman. Seperti ini, sangat gemuruh ya. Dan suara ombak itu menggetarkan keimanan seseorang ketika orang itu pendosa seperti saya ini ya, contohnya. Ini sangat merinding loh mendengar suara ombak seperti ini. Insyaallah, sebuah pantai yang penuh dengan kemistisan ya, yang dimana ada cerita bahwa Laut Selatan itu ada seorang ratu yang menguasai kerajaan gaib, yaitu pantai atau Laut Selatan yang dinamakan Ratu Laut Selatan. Nah, intinya dimanapun kita berada ya, kita harus bisa menjaga sopanan, ungguh-ungguh juga ucapan kita. Insya Allah kalau itu bisa kita terapkan, maka akan selamat ya. Ya, kita geser ya, kita menuju ke tempat yang dinamakan Masjid Terapung atau Masjid Apung ya, dan juga menjadi ikon Kabupaten Pacitan ya teman-teman ya. Jadi jika penjaringan semua searching di Google Masjid Apung ya atau Masjid Terapung Pacitan, maka akan muncul ya, baik itu gambar juga sejarah tentang keberadaan masjid tersebut. Oh, besar rumahnya teman-teman. Masih di suasana nuansa alam yang sangat indah di sebuah pantai yang ini sangat elok sekali ya teman-teman. Tapi di samping keelokannya, ini terdapat cerita mistis bahwa di tempat ini adalah merupakan sebuah pertemuan antara air laut dan air sungai. Jadi ini adalah muara ya. Nah, di situ itu adalah sungai ya teman-teman. Aku lupa nama sungainya. Tapi yang jelas ini adalah muara, bertemunya air laut dengan air sungai. Nah, seperti itu. Jadi yang dari sana itu air sungai, dan yang dari sini itu air laut. Nah, kalau menurut kepercayaan orang Jawa, orang-orang tua dulu ya, bertemunya dua muara ya antara air laut dan air sungai itu adalah merupakan tempat yang dianggap itu merupakan tempat keramat atau tempat sakral, yang tentunya mitos-mitosnya ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan gaib gitu loh teman-teman ya. Jadi ini cerita dari turun-temurun yang sebagai orang Jawa saya pribadi meyakini dan membenarkan ya bahwa terutama gaib itu memang benar-benar ada. Namun untuk diucapkan dan disampaikan banyak yang tidak percaya karena gaib sendiri tidak terlihat teman-teman. Seandainya terlihat, nggak ada orang yang berani membuka mata ya. Karena di sekeliling kita tentunya itu berdekatan atau berdampingan dengan dunia lain atau alam gaib. Nah, diantaranya di tempat ini ya, ini kesaksian warga di hari-hari tertentu itu sering ada penampakan kemunculan-kemunculan ya, tidak perlu saya sampaikan atau saya sebutkan di tempat ini karena itu juga merupakan sebuah tabu atau pantangan tentunya. Awal tadi saya ceritakan dimanapun kita berada kita harus pandai menjaga lisan. Nah, di sini saya ditagih atau dituntut untuk menjaga lisan saya agar tidak menyampaikan hal tersebut. Nah, kita geser menuju ke lokasinya, di mana ada masjid di tengah laut yang terapung. Di seberang sana kawasan TNI ya, jadi tidak bisa nyebrang ke sana teman-teman. Aduh, juga dilarang, juga sangat wingit katanya di sana. Nah teman-teman, kita sudah sampai ya di lokasi masjidnya di sini.
beberapa minggu kemarin ini sempat terjadi abrasi. Nah, ini pasirnya naik, teman-teman. Nah, turun sini. Yang dulunya ya, ini bisa nggak kira-kira saya naik sini? Diinjak bisa nggak pasirnya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terjadi abrasi. Jadi batu-batu karang yang ditata di sini memang untuk pemecah ombak ya. Jadi ketika terjadi dentuman atau hantaman ombak itu terpecahkan oleh batu-batu ini. Nah, batas dari air laut ini adalah batu yang ada di sini. Karena abrasi, jadi pasir ini naik ke sini, teman-teman. Naik. Nah, di sana ya, teman-teman. Samaran ini dulunya air. Dan masjid ini ya, masjid ini di tengah ya, sebelum terjadi abrasi itu di tengah-tengah laut ini. Namun sekarang posisinya di pinggir. Karena apa? Teruruk pasir. Nah, di sana ada tulisannya, teman-teman. Inilah ikon kota Pacitan, ikon Kabupaten Pacitan yang dinamakan Masjid Apung. Kita mendekat ya. Kita review dari dekat seperti apa masjid yang menjadi ikon wilayah Kabupaten Pacitan ini. Masjid yang terbuat dari pilar-pilarnya, juga rangka-rangka atapnya terbuat dari bambu petung yang menurut cerita ada salah satu bambu yang dulu menjadi tongkatnya wali, tumbuh jadi rumpun, dan bahan yang digunakan untuk membuat masjid ini adalah tongkat wali yang menjadi rumpun bambu. Kita cukup review dari bawah, kita tidak naik karena bukan waktunya sholat ya, dan ini juga merupakan sebuah bangunan yang masih suci dan karena sering digunakan untuk ibadah ya, sering digunakan untuk sholat Jumat juga, dan setiap jam-jam sholat juga digunakan untuk ibadah. Bahkan ada yang meyakini jika sholat di tempat ini itu bisa lebih khusyuk. Nah, mungkin ya karena memang lokasinya berada di pinggir laut, teman-teman. Jadi anginnya kan tertiup sangat kencang lah ini. Jadi masjid ini, teman-teman, untuk bahannya dari bawahnya itu terbuat dari drum ya, terbuat dari drum. Nah, karena ini dulu sebelum abrasi ini berada di tengah-tengah laut, maka untuk menuju ke masjid ini itu menggunakan gedek. Yang di pojok itu gedek. Nah, atau rakit ya, perahu untuk penyeberangan menuju ke masjid ini. Jadi abrasi dan ombak laut menghanyutkan dan membawa masjid ini sampai ke pinggir ini. Coba kita keliling ya. Jadi sekarang posisinya di pinggir. Nah, ini terlihat ya. Ini ada apa ya namanya ini? Bukan rantai sih, tambang atau tali pengait dari masjid ini. Nah, tuh ya, supaya tidak hanyut. Nah, ini kan melengkung ya, melengkung yang seharusnya lurus. Nah, seperti ini. Nah, seorang kiai ya, kalau tidak salah, seingat saya bernama Yai Fuad ya, yang membuat masjid ini dengan santri-santrinya gitu. Pada kurang lebih sekitar tahun 2020 ya. Dibuat di tengah masjid ini, di tengah laut ini, dan santri-santri Yai Fuad tersebut jika di bulan suci Ramadan itu tarawihnya di tempat ini, teman-teman. Bergiliran, dan Jumat pun Jumatan di sini juga bergiliran dengan menaiki armada truk. Nah, sayang sekali yang seharusnya ini planning kita kan tadi datang ke sini untuk mereview tempat ini dengan naik rakit ini untuk menuju ke masjidnya. Namun karena ini terlihat ya, nah ini proses abrasi. Nah, jadi masjid ini sekarang yang pojok itu ngambang ya, yang ini nangkring ya, nangkring di pasir gitu, teman-teman. Dan pernah dilakukan pengerukan ya,
menggunakan alat berat pasir ini karena debit dan volume dari pasir ini sangat banyak, mungkin tidak tidak maksimal gitu dari pihak Pemkapnya. Jadi dibiarkan dulu nunggu ya air pasang atau gimana ya. Sebenarnya harus ditangani sayang sekali ini, karena ini adalah merupakan ikon wilayah Pacitan sini ya teman-teman. Jadi ini sudah masuk kawasan sungai teman-teman. Jadi mungkin juga ini airnya tidak asin. Kalau yang di sebelah sana tadi yang kita review awal itu air laut. Jadi ini adalah muara pertemuan antara sungai dan laut yang ada di Pantai Pancerdor ini. Nah, seperti ini. Sebuah tempat yang sangat fenomenal yang merupakan ikon wilayah Pacitan. Kita sudah berhasil review datang sini ya teman-teman. Namun walaupun dengan kecewa karena posisi masjidnya tidak terapung lagi alias terdampar. Jadi mudah-mudahan tayangan dalam video kali ini bisa menjadikan hiburan ya buat teman-teman semua dan menambah wawasan bahwa di Pacitan ini ada ikon yang sangat terkenal, sangat viral, yaitu Masjid Terapung, masjid yang berada di tengah laut yang dinamakan Masjid Apung. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan ya, baik itu dalam ucapan atau narasi yang saya sampaikan, ataupun juga tayangan dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa, tentunya saya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Jadi karena tayangan kali ini sebagai hiburan teman-teman ya, jangan diambil hati, karena kita hanya menghibur dan mereview, serta menunjukkan ke para pemirsa. Oke, sekian dulu dari kami, semoga bermanfaat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita. Oke, sekian dulu dari kami, semoga bermanfaat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua.